Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan lagi lawan Ulun Banjarmasin channelnya Orang Banjar. Hari ini Ulun nak membawa pian perjalanan melihat situasi dan kondisi Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin yang ada di kilometer 5,3. Kenapa membawa ke sini? Karena Ulun hendak menampilkan lawan pian bahwasanya sekarang ini Stadion Lambung Mangkurat biasa digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan olahraga seperti lari, jalan santai, jalan cepat dan segala-galanya. Makanya ulun nak membawa pian ke sini perjalanan lah. Sekalian kita refreshing dan sekalian kita orang tuh lah melajari mencari informasi tentang sejarahnya. Nah, ini wanilah. Jadi umpati terus video ulun nih. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Banjarmasin channelnya Orang Banjar. Umpati terus video ulun lah, sekalian kita nanti bertanya-tanya dengan lawan yang orang tuh lah yang mengetahui sejarahnya. Check it out. Nah, ini prasasti peresmian ya Pak ya? Ya, peresmian ya. Stadion Lambung Mangkurat. Ini pada tanggal 17 Agustus 1977 di Banjarmasin oleh Pangdam 10 ya? Lambung Mangkurat oleh Brigjen TNI Mister Cokro Kusumo, Brigjen TNI. Gubernur kita yang ke-6. Oh, Gubernur ke-6 Kalsel ya? Iya. Oh. Gubernur ke-6, setelah itu Pak Said ya? Oh. Nah, ini Bu Anela yang tahu olahraga doang tapi gak tahu sejarahnya, sekarang dikasih kabar, kasih info sama Banjarmasin channel nih. Sama Bapak Ali. Nah, ini yang Sidin yang tahu sejarahnya Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin ya? Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin. Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ini punya pian nih. Oh, nih. Ruangan kita di sini. Ruangan Bapak sini. Nah, Bu, boleh Pak? Aduh, Masuk. Gih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruangan Bapak. Kantor Kajasrem. Kajasrem itu Kepala Jasmani Militer. Khusus Korem 101 Antasari. Yang membawahi wilayahnya di Kalimantan Selatan. Jadi Kalsel. Jadi di sini Kalsel. Oh, sekalsel. Kami sebagai pembina jasmani prajurit se-Kalimantan Selatan. Baik prajurit ataupun yang baru mau atau enggak masih sudah yang jadi prajurit? Sebelum jadi prajurit untuk tes atau seleksinya di sini. Oh, di sini. Baik itu Tamtama, Bintara, Perwira atau Akademi Militer, di sini tesnya. Di Stadion Lambung Mangkurat. Jadi stadion ini sudah melahirkan mungkin ribuan prajurit yang sudah seleksi di sini. Luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin yang terletak di kota Banjarmasin di Jalan Kilometer 5300. Stadion ini berdiri di tahun 1977, tepatnya peresmian di tanggal 17 Agustus 1977. Diresmikan oleh Bapak Pangdam 10 Lambung Mangkurat, Bapak Brigjen TNI Mister Cokro Kusumo. Dan beliau juga sebagai pejabat gubernur di tahun 80 sampai 84. Dan setelah beliau diganti oleh Bapak Muhammad Said. Ya. Untuk Stadion Lambung Mangkurat sendiri ini sudah dilakukan renovasi. Dulunya ini tanah Om. Jadi untuk treknya tanah. Sekarang direnovasi untuk kegiatan Pomnas di tahun 2023 kemarin. Dan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah. Jadi dibangunlah lintasan atletik yang terbuat dari tartan atau karet ini Om. Oh, karet ini. Iya, karet. Karet. Jadi sudah standar nasional untuk kegiatan atletik. Jadi sekarang penggunaannya ini
untuk masyarakat Om, Umum. masyarakat umum. Jadi untuk masuk di sini gratis. Gratis kecuali parkir ya Om lah. Oh, iya, parkir. Parkir. Berarti biaya di sini cuman biaya Biaya doang. parkir saja sesuai dengan Perda Kota. Oh iya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya. Dan penggunaan sendiri selain dari masyarakat umum digunakan juga oleh PASI Kalsel dan PASI Kota Banjarmasin, Persatuan Atletik. Iya, seluruh Indonesia, Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Jadi atlet-atlet Kalimantan Selatan latihannya di sini Om, terpusat. Jadi atlet profesional mereka bisa latihan di sini. Bisa, iya. Atlet PON kemarin latihan di sini. Untuk atletik itu menyumbang kalau tidak salah 3 ya Om lah. 3 medali emas. Iya. Jalan cepat, terus lari 100 meter gawang. Selain itu juga digunakan oleh pembinaan jasmani Om. Yang anak-anak kita atau adik-adik kita yang akan masuk TNI dan Polri. Dan sekolah-sekolah kedinasan seperti PDN, STIN, itu biasanya latihan di sini. Itu ada kelompok-kelompok binjasnya Om, pembinaan jasmani, ya. Baju biru itu, ya. Ini juga ada di yang sedang latihan itu, yang sedang pemanasan jogging tuh. Dan atlet PASI di sana yang lagi lempar lembing tuh Om. Ya. Untuk standarnya udah seperti kita bilang tadi udah standar nasional ya, standar atletik. Jadi bisa digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan, ya. Untuk ini Pak, mungkin untuk apa ya, beroperasi atau bukanya itu atau hari apa aja bisa untuk masyarakat umum itu untuk menggunakan trek? Ya. Untuk pagi kami buka pintu gerbangnya itu Om di jam 7 sampai 10 pagi. Hari itu yang pagi ya. Pagi. Untuk sore jam 16 sampai jam 18. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Atau biasanya pas azan maghrib Om. Iya. Itu peluit akhir tuh. Iya, tapi ada juga kami memberi keringanan, mungkin ada kawan-kawan kita yang lagi bekerja pagi sampai sore, malam pun kadang mereka ada yang mau lari, tetap kita bukakan Om. Iya. Jadi 24 jam kalau mau lari. Silakan aja, yang penting Napasnya kuat. iya. Asal laporan ke kita kalau malam. Oh, iya. Tapi untuk lapangan sepak bolanya sendiri itu masih bisa dipergunakan nggak Pak? Misalnya kayak kita nih pas ada apa ya namanya, ada event, Latihan atau latihan gitu. Masih bisa digunakan nggak? Soalnya saya lihat di sini kan tergenang Om. Nah, Tergenang air ya. tergenang ya. Karena pagi tadi hujan deras. Untuk lapangan sendiri di musim hujan karena kondisinya seperti ini Om, jadi tidak bisa digunakan untuk sementara. Tapi biasanya kalau musim kering atau kemarau bisa digunakan. Ya. Klub-klub dari Banjarmasin Ya, Paseban, anggota-anggota Paseban. Rencana nanti home base-nya Barito mungkin di sini. Ya. Kalau ada deal perbaikan ya. Iya. Mudah-mudahan lah, jadi kan makin bisa dipakai sama Iya. masyarakat juga. Karena luas lapangan sendiri sudah standar Om. Di 110, lebar 80. Jadi sudah bisa dipakai untuk sepak bola profesional lah. Iya. Buat event-event lokal gitu misalkan. Iya Om. Ini juga tribunnya udah lama sekali Om. Pembangunan di tahun 1977. Ini Iya. Iya, peresmiannya kan di tanggal 17 Agustus 1977. belum pernah direnovasi Pak. Hanya atapnya aja Om. Atapnya diganti dari seng lama itu. Seng yang agak baru. Iya. Kapasitasnya bisa sampai 1.000 orang bisa nih Om. Untuk stadionnya. Iya. Tribun. Harapannya Pak. Harapan kami karena di sini adalah sport center atlet-atlet kita ya. Atlet-atlet Banua untuk menghadapi nanti mungkin PON berikutnya di NTB dan NTT kalau tidak salah. Nanti kami berharap trek lari ini atau trek
atletik bisa diperhatikan oleh Dispora Kalsel lah. Pemerintah yang Iya, untuk mungkin perbaikan sedikit. banyak juga nggak apa-apa kayaknya makin Iya, lebih Sehingga bagus lagi Om. pemeliharaan, Iya, iya. Nah, ini ya seperti ini tadi. Jadi kunjungannya hampir 300 sampai 500 orang per hari itu Om, pagi sore ya. Kadang di hari weekend ya, Sabtu Minggu bisa 1000 itu Om. Emang sih ini Ulun Banjar loh, ini baru kesini loh. Karena di lapangan SKB Mula Warman masih ada perbaikan ya Om ya, Iya. renovasi. Jadi mungkin mereka kawan-kawan kita larinya ke sini Om. Iya. Ntar kalau anu juga tetap aja kasih kayaknya sini. Kayaknya lebih ini ya. Lebih enak nih. Ini karena karet ini empuk nih Om. Empuk. Mantul-mantul ya. Cepet cedera juga kan. Iya. Bagi warga Banjarmasin yang baru nonton di channel Banjarmasin Channel, nanti bisa ke sini Om. Sore-sore olahraga. Jadi buat Pian yang warga Banjarmasin, terutama yang dekat-dekat sini nih, yang sekarang lagi malas olahraga, Iya. yang kayak Om Kurniawan nih, bisa di sini nih. Tidak hanya warga Banjarmasin Om, dari Dari Batola juga dari sini Om, dari Handil Bakti. Yang Anjir Muara ya, Anjir Muara bisa ke sini Om. Gambut juga mereka lebih dekat ke sini. Ke sini ya. Iya. Iya sih, kayaknya di tengah-tengah ya Pak ya. Iya. Kan kalau Di dari tengah kota, tengah-tengah antara dua kabupaten, Batola dengan Banjar kan. Banjar ya? Iya. masuknya di Kalau di sini sendiri termasuk di Kecamatan Banjar Selatan, Banjarmasin Selatan. Iya. Oh, masuk Banjarmasin Selatan. Iya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dulu nih? Kami Kapten Infanteri Muhammad Ali sebagai Kepala Jasmani Militer Korem 101 Antasari, Banjarmasin. Terima kasih Pak Kapten Ali. Siap. Inggih. Atas waktunya, mohon maaf ulun mahor pian. Siap kada. Ini sudah lepas dinas ya, sudah jam 5-an nih. Ulun makasih banyak Pak. Kami terima kasih Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bu Nela untuk informasinya Stadion Lambung Mangkurat tahun berapa diresmikannya, oleh siapa. Tadi mungkin mendengar aja lah ya. Itulah informasi yang bisa didapat oleh Banjarmasin channelnya orang Banjar. Diberikan informasinya oleh Kapten Muhammad Ali sebagai kepala mohon maaf kayak ulun tulisakan. Luar biasa sidin menerima Banjarmasin Channel mau memberikan atau meluangkan waktu sidin sagan buhan kita seberataan lah. Nah, jadi tadi sidin ada mengundang buhan pian nang mana hendak berolahraga, silahkan aja ke Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin yang ada di kilometer 5 300 lah. Nah, pasti banyak aja yang tahu. Bilangnya belum tahu, tulis saja di map, pian lakas aja sampai. Nah, oke lah buatnya jadi pian umpat tar sulun lah. Ulun rencananya hendak bakal liling nih berjalan batis saja memutari track runningnya nih, nah kayak apa nyamannya, padahal ulun kada kuat lagi sudah, tapi demi buhan pian seberatan ulun bakal liling, tapi ulun berjalan batis jelas sambil kita mengeker atau melihat buhannya nih nanang sedang berlari-lari santai. Dan ada juga yang serius karena di sini dituntut untuk bujur-bujur berolahraga ya lah. Tapi anak santai-santai ya Bapak juga, anak melihat ya lah, memancing aja orang tuh. Memancing supaya kita tuh mau berolahraga. Emang kayak ulun nih malas pada berolahraga. Mun buan pian bang kayak Pak rajin ke berolahraga. Nah, karena ulun rancak ini bola video makan-makan, jadi ya hendak memulailah olahraga ya, kalau biar seminggu 2 kali. Setuju ya kalau buan pian. Ada pertanyaan atau takunan Bu buan pian lah, sudah 10.000. Alhamdulillah. Kenapa belum muncul? Karena kita muncul, pasti muncul.
pas kita di momen mencari makan legendaris. Nah, itulah. Jadi ulun makan di kamera. Jadi model kayak orang nge-review makanan tujuan ya lah. Nah, kayak pabuan pian oke aja lah. Jadi kayak pas makannya ulun timbul supaya nyaman. Jadi kan berhadapan kita berpandar langsung kayak begitu ulun non pian tuh berhadapan sambil makanan kita. Ayolah daging tunggu videonya. Tenang aja pian. Insya Allah mudah-mudahan lancar seberatannya. Dukung juga teruslah buan pian untuk Banjarmasin channelnya orang Banjar. Nah itu ulun ada logo hanyar lah tuh yang di sebelah kanan di atas tuh. Amun menurut pian bagus pasang aja ulun pasang tuh. Amun jar pian bagus BC aja ulun pasang BC. Tuh ulun bola semalam tuh nah mendesain ya lah, mudah-mudahan cocok. Jadi gambarnya tuh kayak rumah Banjar gitu nah karena kita kan Banjarmasin channel nah ya lah, jadi menampilkan mana Banjarnya. Ayolah buan pian lah umpati taruh video ulun lah, ulun hendak berjalan-jalan santai aja. Check it out. Kita lanjut memutari treknya sebagai seorang dulu mantan atlet juga. Ulun akan mencoba berjalan tapi bukan berlari. Tapi larinya hati-hatilah, di sini ada genangan banyu bilanya hujan. Nah, jadi di sini banyak lah, mulai dari ABG genjet sampai gen kayak ulun nih, gen ngerda gennya lagi. Jadi kita lewat sampai kembali kita ke tribun tadi lah. Mau berjalannya kayaknya kuat Jepang ulun nih, baru tahu pohon pian. Nah ini stadionnya yang sayang banget aja ulun tadi, lapangan bolanya. Nah karena banyak banyunya, habis hujan deras dari pagi, kayaknya bisa ada iwaknya nih. Kita lanjut lagi lah sambil beli lihat sesuatu yang baru. Jadi kan habis makan-makan nih lah, hari ini bakar kalori. Karena pas acara makan-makan lagi, ulun harus tampil ya lebuannya. Jar 10.000 nih, alhamdulillah sudah 10.000 lebih. Nah video yang semalam yang sudah 10.000 tuh, sebelum 10.000 tuh ulun ngolahnya, jadi ulunnya kan ada timbul. Minta maaf ya ulun lah. Dikini nah habis dari sini insya Allah ulunnya ada. Ya cari kulineran lah. Ada saran lah buat pian. Kulineran apa kita, gado-gado, ada yang suka lah gado-gado atau ayam panggang Banjar. Nah mana ada rencana hendak ke gado-gado Haji Iyus
yang di samping rumah sakit Sari Mulia adalah. Nah di situ itu mantep benar tuh, legend benar tuh si Din tuh sudah. Mana pokoknya kalau nyulun nukar gado-gado tuh pasti di situ dah. Ulun bang lah. Amun ada pian idenya yang lain bisa disampaikan karena di kolom komentar lah. Jangan bersusupanan, tulis aja. Atau bisa juga paman bimbay kah jarak mah deal. Tapi di Haji Ius ya lah. Ini kita lihat lagi nalo kanan kiri pang habis semuanya kena banyu. Jadi kalau dipakai lagi mudah-mudahan pemerintah atau siapa aja lah mau membaiki. Wah kalau buahnya ini kuat banana kayaknya dah. Belum berjalan mangga nah. Halo ya. Tebak. Berapa putaran buahnya kawapian? Namun dulu kayaknya satu putaran udah mangganya pol. Yakin dulu nah. Ayolah kita lanjut perjalanannya. Nah di sini ada juga buahnya nah. Buahan fotografer khusus sport kayaknya buahan ini nah. Jadi buahan pian kalau empat sambil berfoto ya lah. Bila cocok kau pian minta fotonya tuh di lawan buahannya paling berapa harganya? Kayaknya bang belum takoni. Udah ada yang merah mukanya, udah ada yang di bumbunan minaknya. Nah buahnya ulun lah bujur ya. Ulun ini kan banyak makan nih. Wah ini beberapa kali ngonten makan terus lo, harus pernah olahraga. Ini berjalan bareng ulun hari ini lah. Ulun berjalan hari ini dulu nah. Biar karo tapi uyu-uyu benar. Kenapa jadi arah situ? Dapat ikuyuan. Capek kah? Capek. Allah. Minum pati mana ya? Oh. Tuh patinya kuyuhan buahnya. Satu putarannya sama ayahnya. Luar biasa. Awas anak mah kalau pindah buka ke tengah. Tabrak orang. Nyai film mak. Senang lah ya dibawa banyak orang mak. Nah buahnya lah. Rame banget pokoknya di sini kumpulan bukan yang pecinta olahraga aja orang tuh. Buan pian. Hah? Ulun nang kada ketujuh olahraga ke sini tiba hendak olahraga nah. Hah? Iya. Hendak melihat omnya nah. Kuat banget omnya nah. Nah. Jadi buahnya lah di sini macam-macam nah. Nah. Kita lanjut sampai akan seputaran lumayan stop. Aduh mangga punya enak. Masya Allah lah. Nah ini tadi ada di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jangan pian supan-supan mau kesini ini umum. Pati mau lari lagi. Capek kah? Aduh, capek. Finish. Jadi kita bisa langsung melihat ke lapangannya. Ke yang paling tinggi bang lagi. Seberapa bagus pemandangannya. Di sini enak. Nyaman di orang kita tuh. Insya Allah aman lah di sini bareng.
Tuh. Nah. Tapi ini tadilah mudah-mudahan apa kata Pak Kapten Ali tadi, mudah-mudahan pihak terkait bisa memperbaiki atau merehab atap tribunnya karena udah lawas banget ya dari peresmian sampai sekarang cuman diganti-ganti atapnya doang. Ya minimal dicat lah atau dihabiskan, diganti yang baru semuanya. Itu kan masih lama tuh, masih kelihatan loh bolong-bolongnya. Nah, mudah-mudahan lah, karena ini sebagai warga Banjarmasin kita harus bangga loh ini. Kita ada bisi stadion di tengah-tengah kota di kilometer 5 yang bisa digunakan buat track day, buat jogging, atlet lempar lembing. Habis itu jalan cepat, jalan santai bisa, tempat kumpul anak-anak tuh positif loh ini. Ini kalau bisa dikelola dengan baik kayaknya bagus banget deh. Tuh parkiran kan lumayan tuh, perda. Kita dapat parkir di dalam, di luar juga. Nah bukannya, kalau kawa bukan pianang belum olahraga atau nang ketujuh olahraga jogging, jalan santai, atletik lah namanya. Nah pian bisa ke sini. Nah itu tadi Pak Ali menjelaskan, Sidin lah kapten. Jadi Sidin adalah yang mengawasi di sini untuk para calon prajurit ya kalau nggak salah tadi. Nah luar biasa lah Sidin mau menerima Banjarmasin Channel, maka mau sebagai jadi narasumber. Alhamdulillah suatu kebanggaan buat Tulun, Banjarmasin Channel bisa diterima Sidin dengan baik. Nah ini rame benar nih. Umpati ulun tarus lah kita berolahraga mata barang mah. Udah uyuh banget tepaluh udah ulun mah. Jakanya kawa tuh ulun nih. Tepaluh tuh bang. Cari makan lah buahnya. Nah buahnya. Tuntung dah kita. Sudah berjalan juga berkeliling, sudah juga patih 2 keliling, ulun sekeliling. Nah itulah, jadi ini sudah di ujung perjumpaan kita. Berlari santai di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin. Yang mana tadi kita bertemu langsung lawan Kapten Ali sebagai narasumber untuk memberitahukan sejarah singkat juga kapan dibangunnya stadion ini dan diresmikan oleh siapa. Ayolah, sekarang ulun balik aja sudahlah, karena tahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.